Kembali lagi dengan kita Atera. Ada Ate dan saya Rafa ya. Di akun YouTube Himakom Official. Gimana kabarnya Bang Ate? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana sawangsulnya Ya, gimana? alhamdulillah sibuk nggak ngapa-ngapain aja ya. So sibuk aja. So sibuk aja. Dan ini So kita sibuk. ada di podcast kata kita. Nih kawan-kawan semuanya di sini kita akan membahas tema AI. Oh, AI apa tuh? AI itu artificial intelligence atau kecerdasan buatan ya. Dan kita ini ada dua topik. Ada satu, AI itu memudahkan atau AI itu apa? Menganggur. Menganggurkan, bukan dianggurin ya. Jadi menganggurkan. Nah, menurut persepsi Bang Ate nih gimana pandangan Ate tentang AI ini? Apalagi kan AI ini teknologi baru-baru ya. Awal-awal sekarang. AI itu gimana ya? Ada dua sih. Jadi ada bagusnya, ada buruknya. Tentu ya di semua hal itu pasti ada baik Plus minus buruknya. ya? Plus minusnya. Kalau khususnya di AI mungkin di zaman sekarang kan AI itu baru-baru ya. Baru-baru banget. Iya baru banget. Cuma penggunaannya itu pesat banget gitu Pak. Iya. Lama-lama kalau semua orang pakai AI gitu, manusia ini akan menjadi makhluk yang instan Jadi pengen yang cepat ya. kan tahu sendiri Rapa Ya. mungkin AI mah cepat banget gitu Soalnya saya melakukan seperti itu ya. di tugas ya. Biar memudahkannya. Dan sebenarnya juga kita nggak boleh menganggurkan juga AI, karena kita juga harus melek teknologi, nggak Ya. boleh gaptek ya. Jadi seenggaknya kita tahu meskipun kita nggak suka Nggak suka apa ini, nggak suka AI. nggak suka AI, Oh, bukan kirain AI. AI. Iya, nggak suka AI jadi seperti itu. Dan menurut pandangan saya mungkin AI itu plus minus betul. Dan untuk memudahkannya bisa instan juga. Research kita nggak harus nyari artikel jurnal, tinggal ketik promptnya, lalu muncul sebuah jawaban yang ingin kita cari itu langsung instan. Iya. Tapi kalau seperti penganggurannya, kita banyak ya untuk AI ini, seperti hilangnya pekerjaan Iya. atau deepfaker seperti itu. Kan banyak ya deepfaker. Hacker itu apa? Jadi fake palsu. Oh fake Palsu. Jadi muka kita bisa dirubah seperti muka orang lain kan bisa ya. Untuk sebenarnya untuk mahasiswa benar bisa memudahkan, apalagi buat dosen. Dosen juga sebenarnya saya dilihat-lihat ada beberapa PowerPoint yang menggunakan AI. Karena terlihatlah kalau buatan AI dan kita buat sendiri jomplang banget ya. Jadi banyak banget perbedaannya yang bisa kita lihat. Dan menurut Ate gimana lagi nih tentang perkembangan AI ini? AI itu menurut saya khususnya mungkin lebih ke mengkritisi mungkin ya adanya AI, tapi bukan artinya menolak gitu. Karena kan AI itu salah satu kemajuan teknologi dari manusia gitu. Artinya manusia itu kan kognitif, manusia yang terus berpikir, belajar gitu. Nah, sampai manusia di titik ini artinya manusia ini udah belajar gitu dari tahun Ya lalu. sebelumnya. Ya, seiring berjalannya waktu gitu. Nah mungkin tapi sisi lain manusia itu tetap harus kritis gitu. Ya. Adanya AI mungkin menjadikan otak kita khususnya pemikiran kita itu menjadi tumpul. Gitu. Iya, yang tadinya awalnya kritis jadi enggak karena ingin cepat instan juga. Nah iya. Apalagi orang Indonesia ya minim literasi. Iya itu. Yang awalnya untuk memudahkan, tapi sekarang itu malah jadi sesuatu yang instan, sesuatu yang cepat tanpa dikritisi jawabannya apa benar atau salah. Iya. Apalagi kan AI buatan manusia pasti ada salahnya ya. Bukan Habib ya. Bukan Nabi Boy. Bukan Nabi. Dan buat AI juga banyak plus minusnya juga betul. Dan mungkin pandangan-pandangan di Indonesia seperti ini, anak sekolah juga sekarang berpikirnya itu benar-benar tumpul. Jadi apa-apa yang tadinya harus berpikir secara mudah, malah sekarang itu instan, pengen gak berpikir kritis juga. Ditanyain tambah-tambahan bingung. Ya, ditanyain ini negara apa, Garut. Padahal kan Garut kota ya. Orang Garut kan? Iya bukan. Bukan orang Tasik. Yang di belakang orang Garut ya. Oh ya ada di sini orang Garut. Orang Garut. Teman-teman. Oh, Nah, sini teman-teman yang nonton mungkin. Orang Garut. Dinda orang Garut bukan?
bukan Garut ya. Kan Hitler juga di Garut. Matinya. Wah, Berarti itu konspirasi itu. Konspirasi banyak lah. Konspirasinya bisa gak ya konspirasi gitu dijawab pakai AI? AI. Nah, ini mungkin pertanyaan juga bisa ya. Iya, bisa aja. Buat kalian-kalian nih, Iya, teman-teman. boleh komen di bawah apakah bisa menjawab konspirasi tentang Apakah AI itu bisa menjawab konspirasi Hitler mati di di Garut? Garut. Coba teman-teman bisa lah chat di chat GPT gitu. Ya, di komen juga ya nanti jawabannya. Oh ya, ada AI sekarang itu, tahu gak nih permasalahan ini Pak? AI sekarang itu digunakan untuk kejahatan atau Seperti apa tuh? kriminalitas. Contohnya. Contohnya mungkin ya tadi yang apa? Di Mengubah faker. wajah, ya Faker. faker itu. Terus saya menghitung tabel gitu Pak. Slot. Slot. Oke. Sekarang udah maju banget, makan ya apa kayak ngitung angka gitu pakai chat GPT. Terus dirangkum nih dari setiap situs gitu kan, situs judul ini kapan bisa menangnya. Jadi orang bandar judul itu ketakutan juga sebenarnya, takutnya dibaca sama AI sistemnya. Jadi kan itu saling ini kan, itu jadi kriminalitas juga. Nah. Apalagi sekarang penggunanya anak-anak muda khususnya. Anak muda ya, Orang tua mah kurang ngerti gitu. kurang kan. ngerti, udah pusing atau Ya. ya. Dan nih saya juga ada satu kasus nih. Apa? Ini yang bikin mengejutkan. Apa? Pokoknya mah terkejut-kejut, terkaget-kaget ya pokoknya mah. Apa itu? Bahkan si ini AI itu kalau nggak salah baru-baru 2023 kalau nggak salah. Nah, si pembuat AI ini yang tadinya untuk memudahkan malah menyesal karena bisa jadi kita di dunia ini ke depannya atau tahun-tahun mendatang atau masa depan kita akan diganti QAI. Apa sih bahasa Indonesianya QAI deh? Sama AI. Sama AI. Sama AI. Orang sudah asli Orang ya? sudah asli. Ya, jadi maaf ya, mohon dimaklum. Sama AI. Iya, sama AI pekerjaan, tapi banyak juga ya pekerjaan yang nggak bisa diambil alih oleh AI. Tapi di kita di dunia ini kebanyakan kan industri Iya. dan AI juga atau bisa dibilang robot ini bisa menggantikan pekerjaan manusia di dunia. Dan bahkan Elon Musk dan para petinggi-petinggi lainnya juga banyak yang membantah bahwa AI ini harus di stop. Jadi jangan langsung berkembang dulu. Jadi masih step by step karena banyak kesalahan-kesalahan yang lainnya. Robot juga kan sekarang banyak yang salah ya. Harusnya diperintah apa malah ngeprogram sendiri. Dan ada tahu nggak video yang AI sering berkomunikasi? Iya tahu. Ngeri nggak sih? Kalau AI sama AI komunikasinya itu kayak manusia ya. Iya. Pas sama manusia kayak robot Iya, banget. kayak robot banget, jadi kayak Sandi gitu ya. Iya, kayak Nggak tahu Sandi Ruput, nggak tahu Sandi Morse. Iya, tahu. Itu mah pramuka. Sandi kotak. Sandi kotak ya. Iya, yang itu kan mengerikan banget ya. Jadi bahasa yang kita nggak tahu itu, tapi AI tahu. Iya. Apakah mungkin masa depan si AI ini benar-benar akan mengambil alih manusia? Kayaknya iya. Gimana? Mungkin dari sekarang mungkin ya. Iya. Ini tuh bakal jadi konspirasi untuk orang-orang di zaman depan mungkin. Seperti apa contohnya? Kayak mungkin kita boleh sekarang kita menghayal gak ada sih robot yang mirip kayak manusia, emang belum ada kan? Belum. Yang sebenar-benar kayak kita gitu. Iya. Tapi kalau kita kan nggak ada yang nggak mungkin gitu kan. Tapi siapa tahu gitu tahun yang akan datang berapa puluh tahun atau berapa ratus tahun atau berapa tahun ke depan mungkin. Kayaknya bisa aja ada robot Yang menyerupai manusia banget. iya dengan kecerdasan sendirinya gitu. Jadi punya otak sendiri. Gitu. Berarti perilaku dan tindakannya itu gimana robotnya? Gimana Kalau robotnya? Iya. mengerikan nggak Tapi sih? sisi lain kan manusia itu beda ya kayak robot. Manusia itu bentuk teman-teman yang percaya dengan Tuhan mungkin pasti tahu yang namanya ruh gitu kan. Yang membedakannya itu manusia itu punya ruh, punya hati, akalnya dilahirinnya sehat. Beda sama robot. Gitu. Robot ya, karena buatan manusia juga ya, nggak bisa nandingi buatan Allah. Iya benar. Nah robot nggak punya rasa. Kalau dibilang punya rasa itu hasil dari data manusia yang disimpan pemrograman. Nah, ini saya baru ingat ya. Nah, si pembuat AI ini namanya itu Geoffrey Hinton. Dia itu membuat AI dan keluar dari Google karena ingin menyuarakan bahwa AI itu bahaya. Karena kan
kalau kita dalam sebuah instansi atau industri kita menyuarakan kejelekannya pasti dipecat dong. Makanya dia mengundurkan diri dan akhirnya dia menyuarakan tentang berbahayanya AI seperti itu. Dan penting lain seperti Elon Musk, Mas Elon tahu? Mas Elon sing kelakon. Nah, itu juga menyuarakan meskipun dia melek banget ke teknologi ya, apalagi yang Express itu kan Express mau ke Mars ya. Iya. Ke Mars, ke dunia luar angkasa, planet lain. Luar angkasa ya, luar angkasa, bahkan membantah bahwa AI itu berbahaya. Apalagi sebagai kita manusia biasa yang nggak tahu apa-apa, ya, yang nggak melek diibaratkan gaptek gitu ya. Apalagi Indonesia ketinggalan zaman gitu. Di Indonesia mah serba salah sih sebenarnya mah, kita mengeluarkan teknologi tapi nggak disupport. diapresiasi. Iya. Ada juga kan kendaraan SMK. Iya. Kendaraan SMK kan mobil listrik itu. Mobil listrik. Kan redup sekarang juga. Padahal sama orang luar itu kan Diapresiasi. Tapi udah diambil alih kayaknya ya. sama manusia. Indonesia musim. Kembali lagi ke topik ya Pak. Dan untuk memudahkannya benar-benar sangat banyak sekali ya untuk kita berpikir secara instan. Tapi kita harus nih kayak mencari materi, riset atau segala pun jangan ditelan mentah-mentah. Setuju. Apalagi kan buatan manusia juga, kecerdasan buatan namanya juga pasti otomatis salah. Jadi kita harus berkritis dulu apakah jawabannya benar atau salah. Nah, di Indonesia itu kurangnya itu. Jadi langsung memakan mentah-mentah informasi tanpa menelusuri sumbernya dari mana, referensinya dari mana, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lagi nonton mungkin ya setelah mendengar ini mungkin tercerahkan, kita belajar bareng-bareng lah gitu. Iya, bareng-bareng. Lebih memahami gitu pentingnya berpikir kritis di teknologi zaman sekarang. Apalagi teman-teman komunikasi mungkin ya, nanti kan ada belajar, ada TIK berat, teknik informasi komunikasi. Bukan tukang kerupuk. Bukan. Nah, di sana kan nanti belajar gitu ya, ada mata kuliah gitu. Terus belajar tentang teknologi informasi yang kayak gitu. AI juga termasuk. Betul. Itu sih, jadi AI itu intinya plus minus gimana satu mungkin gimana pembawaan orangnya, mungkin ya. Gimana ke diri sendiri masing-masing. Kayak pisau gitu, bermata dua apa? Pisau apa ya peribahasanya itu? Pisau yang pokoknya bisa buat ngebunuh, bisa buat ngeris bawang gitu kan. Iya kan ini manfaat gitu Pak. Boleh lanjut, sorry salah. Jadi AI juga bisa menjadi manfaat, bisa menjadi madorot lah gitu. Mudarat buruknya. Mungkin impasnya itu untuk dirinya sendiri sih. Iya. Apalagi mahasiswa nih harus yang lebih dikasih tugas dikerjain sama AI. Saya gitu itu. Maaf nih. Apalagi tapi emang benar memudahkan. Apalagi saya yakin lah kebanyakan mahasiswa kalau ingin lebih mudah, apalagi dikejar-kejar deadline, pusing kan. Harus gimana, malas mikir. Pengen main game atau apa, ya solusinya AI sih sebenarnya. Nah, salahnya itu kebanyakan nelan mentah-mentah tanpa berpikir kritis, tanpa diolah lagi jawabannya. Malahan nggak dibaca. Tahu banget sih. Ditulis formnya, tolong kerjakan soal, udahnya di copy paste, udah aja. Template banget ya. Jauh-jauh dibaca. Jauh dibaca. Kan Indonesia minim literasi teh. Iya, literasi. Itulah Pak. Mungkin susah ya. Mungkin AI dibuat karena elit global kan nggak ada yang tahu. Elit global, global elit. Seperti itu. Bisa jadi. Bisa kali. Bisa. Mungkin ada yang lebih pantas mungkin untuk menyuarakan tentang AI, kayak seperti ya profesor jauh-jauh di lokal gitu di Indonesia, mungkin banyak yang lebih mengerti tentang AI gitu, posisi AI. Nah, mungkin kita juga harus banyak belajar gitu mau di YouTube, mau di apa, intinya jangan bosan mendengarkan tentang pengetahuan, jangan malas membaca karena minimnya literasi gitu. Intinya kita harus mengupgrade diri kita sendiri untuk melek terhadap teknologi yang ada, khususnya AI. Karena kalau kita gaptek ya ketinggalan, pasti ketinggalan. Bahkan perusahaan-perusahaan juga masing-masing punya AI sendiri, ChatGPT, bahkan Android Gemini, dan AI lainnya kan banyak ya. Yang baru kemarin itu
yang kaget gitu ya. Apa? Di WA itu ada Meta AI. Meta AI kan masing-masing Padahal di WA loh. padahal di WhatsApp ya. Iya, di WhatsApp. Karena biar nggak ketinggalan itu, padahal perusahaan besar apalagi kita manusia harus benar-benar melek, harus benar-benar tahu biar kita nggak ketinggalan zaman lah ibaratnya. Karena kalau orang bodoh itu gampang dibodoh-bodohi sama orang pintar. Susah ya. Sebenarnya yang menghancurkan dunia ini bukan orang bodoh, bukan Tapi orang pintar. orang pintar. Karena orang pintar bisa ngebodohin orang lain. Iya benar. Apalagi AI. Iya. AI bisa ngebodohin manusia. Iya itu. Kalau manusianya Bodoh. nggak mau belajar. Kalau nggak mau kritis, bukan bodoh gimana ya? Terlalu kasar kalau dibilang bodoh. Karena nggak ada manusia Kurang yang bodoh. tahu, Kurang paham. kurang mengerti. Iya. Kurang melek. Kurang melek. Ya mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ditanyakan juga boleh, atau teman-teman yang di belakang juga boleh mau nanya apa bebas. Ya kita sharing aja sih sebenarnya, karena kita juga masih belajar ya. Iya. Kita harus banyak lebih memahami tentang AI atau apalagi teknologi di masa depan. Bisa teman-teman komen mungkin. Iya. Kalau punya pandangan lain Yang berbeda iya, atau itu. bisa ngebantah opini dari kita Opini berdua dari kan kita. bisa kita sharing. Atau Jangan ada malu. yang mau apa AI itu bagus, kalau gak ada AI kita masih di zaman purba atau apalah itu. Nah. teman-teman misalnya gitu Bisa juga. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan ngobrolan kita. Ya. Sorry ya kalau obrolan kita agak, kalau bahasa Sundanya mah Sundanya mah ngalir ngidul atau kesana kemari ya. Ya mah ini apa ya, berat mungkin ya pembahasannya. Bukan buat orang ya apa ya kita merasa mungkin kita mah hanya pengantar teman-teman Ya. untuk lebih melek. Untuk yang pembelajarannya mah mungkin ada yang lebih pas gitu untuk berbicara tentang AI. Ya ada pakarnya ya, kalau bisa Ada pakarnya. yang lebih mengetahui kita mas sharing. Ya. Biar kalian atau kita semua bisa berpikir kritis, jangan menelan informasi secara mentah-mentah. Jadi harus cari sumber-sumber dulu yang lain-lain, banyakin referensi, seperti banyaklah referensi yang pintar-pintar di Indonesia ya, karena Indonesia mah nggak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur. Ya segitu. Mungkin sekian dari kita podcast kata kita, karena setiap kata punya cerita. Let's go. Terima kasih. Oh, udah hujan? Udah hujan. Udah mau hujan? Pertanda baik. Pertanda baik. Karena hujan membawa berkah dan Ya, rahmat. pulang udah.